Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kali ini saya ingin bocorin kepada teman-teman, tanda kutip ya, cara saya, flow saya dalam membantu atau mungkin boleh ya, menyelamatkan tim internal saya untuk membuatkan sebuah web app kah atau aplikasi yang diminta oleh klien kami di RL Agency gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, saya bekerja di RL Agency, salah satu agensi di Kota Padang. RL Agency adalah agensi di bidang banyaknya berhubungan dengan digital marketing, tapi juga ada hal-hal lainnya. Nah, teman-teman, kenapa saya katakan saya menyelamatkan atau membantu lah, lebih tepatnya membantu teman-teman tim internal gitu ya teman-teman, dalam membuat form yang mereka inginkan. Jadi gini, behind the story-nya adalah bahwa tim sebelumnya sudah melakukan meeting beberapa kali dengan klien. Itu mungkin udah 1-2 minggu. Itu terdengar, saya dengar juga saat saya mengikuti meeting akhirnya, meeting terakhir sebelum benar-benar web app-nya atau form lebih tepatnya dibuatkan sesuai dengan yang mereka mau. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi yang tadinya 1-2 minggu gitu ya. 1-2 minggu. Dan belum kelar nih form yang diinginkan gitu ya dengan keinginan klien. Akhirnya di meeting terakhir itu saya ikut gitu. Akhirnya meeting 1-2 jam ya, mungkin 2 jaman sore waktu itu. Nah, malamnya saya bikin web app-nya atau form yang dibutuhkan dalam waktu 2-3 jam dan itu kelar teman-teman. Nah, form apa yang dimaksud? Nah, formnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah form free trial. Ini saya reload dulu. Oke, masih live ya. Jadi ini adalah form yang saya bikin sesuai dengan kemauan klien, tentu dengan dari hasil meeting ya teman-teman. Nah, ini di awal saya katakan saya bocorin flow saya bagaimana membuat form seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, kalau sebelumnya teman-teman meeting ada dua tipe ya, yang online maupun yang offline. Nah, ini berhubungan meeting offline tentunya akan lebih kuat dong, lebih datanya lebih valid karena kan offline kita bisa tektokan langsung. Tidak dengan online seperti Zoom, itu kan kita butuh waktu, butuh pemahaman lebih dalam terkait keputusan bersama. Kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Jelas ini offline. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman? Dengan dunia AI seperti sekarang, saya rasa setiap meeting setiap rapat atau meeting ya teman-teman. BTW saya sebelumnya tidak pernah meeting offline gitu ya, tidak sering. Tapi berhubung saya udah kerja di kantor, apalagi ini kantornya sangat berhubungan dengan kebutuhan klien, itu hampir kalaupun tidak tiap hari, setiap minggu ada aja lah meetingnya teman-teman. Nah, saya kepikiran daripada mencatat gitu ya yang biasa dikerjakan oleh sekretaris berupa notulensi rapat gitu, kenapa tidak saat rapat itu direkam suaranya? Direkam dan nanti tahu ya, kita kan bisa lempar ke AI chat. Entah itu ChatGPT, Cloud atau Gemini. Tapi yang keren sekarang adalah mungkin teman-teman belum banyak yang tahu data-data rapat, entah itu berupa tulisan, apalagi suara, teman-teman, itu sangat bisa diolah sesuai yang kita inginkan. Nah, apa yang saya lakukan, teman-teman? Jadi saya rekam waktu itu rapatnya begitu ya. Saya rekam dan rekamannya, teman-teman, saya lempar ke notebook LM ini. Jadi inilah rekamannya. Gitu ya, teman-teman. Ini rekamannya. Nah, berdasarkan rekaman ini, kita bisa minta notebook LM, teman-teman, notebook LM. Nah, notebook LM ini saya rasa kita tidak harus menggunakan akun pro di Google-nya ya. Tapi ini berhubung akun kantor, jadi ini juga berlangganan Google AI Studio yang 10 tera ya, 10 terabyte. Jadi otomatis ini akunnya pro. Tapi menurut saya akun yang biasa, kalau teman-teman di sini ada yang langganan Google One, itu biasanya juga ada akses ke notebook LM-nya. Saya nggak tahu gimana batasannya, tapi yang jelas kalau nggak salah sih notebook LM ini masih free ya, teman-teman, free use.
kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan teman-teman? Jadi mungkin sedikit tentang notebook LM ini ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, beberapa brainstorm atau apa ya, membantu saya dalam mengambil intisari dari setiap sumber yang ada. Kelebihannya adalah teman-teman, dia hanya memberikan saran, memberikan ide, memberikan hasil berdasarkan resource atau source yang kita berikan. Contoh, kayak sekarang nih study case-nya, saya mengikuti rapat. Daripada saya miss saat mencatatnya dan saya juga tidak bisa sambil menyimak, memang sih ada beberapa orang yang bisa nyimak sambil nyatat. Cuma saya yakin ada yang miss, karena nggak mungkin semua perkataan itu kan tertulis. Maka dari itu muncullah ide saya, direkam aja nih. Cuma sebelumnya belum tahu nih kemana dilempar si rekaman ini agar kita tahu semua hasil meeting saat itu. Nah, dulu saya juga nggak tahu notebook LM ini teman-teman. Tetapi saya mendapatkan dokumen resmi dari Google ya kalau nggak salah. Dokumen berjudul Gemini for Students kalau nggak salah ya. Dimana itu garis besarnya, intisarinya adalah memberitahu, menginformasikan bahwa Google menciptakan ekosistem berupa Gemini dan Notebook LM untuk kebutuhan pendidikan. Nah, saya fokus di Notebook LM-nya teman-teman. Kenapa? Karena Notebook LM ini kita bisa brainstorm dan si Notebook LM ini tidak keluar dari source yang kita berikan. Nah, contoh, ini kan baru satu ya. Saya juga ada tugas yang lain begitu ya, yang membutuhkan intisari dari sebuah meeting kah, dari sebuah banyak dokumen kah, sangat bisa dilakukan teman-teman. Jadi di sini kita bisa nambahkan tadi kalau ini kan suara ya, bahkan kita bisa nambahin link teman-teman. Misal link apapun ya, mungkin di Facebook, dan itu banyak teman-teman, tidak terbatas. Terus juga ada file di Google Drive, teman-teman. Juga ada link YouTube loh. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang pengen sedang belajar satu topik begitu ya. Anggaplah mungkin AI gitu. Nah, teman-teman punya list video YouTube yang membahas tentang AI tersebut. Nah, teman-teman bisa lempar semua atau tambahkan ke sumber notebook LM ini. Dan teman-teman bisa tanya, apa intisari atau buatkan saya kurikulum berdasarkan sumber yang saya berikan. Itu sangat bisa teman-teman. Itulah kelebihan notebook LM. Jadi intinya mah notebook LM ini dia menjawab hanya berdasarkan source yang kita berikan. Bedanya apa dengan ChatGPT, Cloud, dan Gemini bang? Nah, kalau 3 LLM itu, anggaplah ChatGPT ya, itu kan kadang dia menjawab halu gitu ya. Karena ya dia mengambil sumber dari internet gitu ya teman-teman. Internet yang ada di dunia ini atau worldwide ini gitu ya. Beda dengan notebook LM, dia hanya menjawab berdasarkan sumber yang kita berikan. Kayak gitu teman-teman intinya. Jadi kembali lagi soal bagaimana saya membuat web app atau form yang dibutuhkan klien kantor saya ini. Jadi suaranya atau hasil meetingnya saya lempar ke notebook LM. Lalu saya tanya, berikan saya intisari berdasarkan hasil rapat ini, form seperti apa yang diinginkan, fitur apa yang dibutuhkan. Nah itu saya tanya sebelumnya. Nah lalu dijawab oleh si notebook LM ini. Oh ya, ini menurut saya tidak mengapa karena saya tidak melihatkan back end-nya teman-teman. Dan ini juga sudah rilis harusnya di klien begitu, nanti saya tunjukkan kliennya juga. Jadi teman-teman waktu itu saya tanya pokoknya tentang form apa sih yang dibutuhkan oleh klien ini. Di sini Cove Sport ya teman-teman, ini adalah gym yang ada di Kota Padang yang menggabungkan semua istilahnya unsur atau semua biasanya kan gym itu terpisah ya, ada yang gym cowok, ada yang gym cewek, ada juga lapangan padel. Nah ini digabung teman-teman, ada cafe, gymnya cowok cewek digabung tuh masuk dalam satu bangunan tapi tetap terpisah-pisah ruangannya kayak gitu teman-teman. Nah akhirnya dari hasil rekaman ini saya mendapatkan intisari dari form yang ingin saya buat teman-teman. Nah setelah ini saya lihatkan flow-nya lagi ya. Setelah ini saya teman-teman
untuk urusan perkodingan, karena kan ini saya buat dengan Lovable teman-teman. Nah ini Lovable. Jadi form yang tadi itu ini projectnya. Bentar. Nah biasanya sebelum saya benar-benar memberikan prompt ke Lovable ini begitu ya teman-teman, saya biasanya akan brainstorm dulu dengan cloud teman-teman. Tunggu, ini cloud saya lagi error, mungkin saya tunjukkan cloud yang versi web aja. Kalau nggak salah formnya di sebentar ya teman-teman. Dimana saya bikin, intinya teman-teman setelah saya dapat intisari atau summary dari meeting tersebut, saya brainstorm dulu dengan cloud ini udah tepat belum, saya mau bikin nih web app atau form dengan Lovable nih. Kalau kamu sudah paham atau ada yang perlu dibenarkan, benarkan terlebih dahulu, baru berikan saya promptnya untuk saya lempar ke Lovable, kayak gitu teman-teman. Nah tadi saya mau tunjukin dulu chatnya ke teman-teman. Di mana ya saya naruhnya ya? Di web coding kah? Kayaknya ini ya. Wait. Ya, bukan ini. Saya lupa lagi teman-teman. Jadi ini saya lagi cari history brainstorman saya dengan cloud tentang form yang harus dibuatkan untuk klien tersebut begitu. Tapi mana dia ya? Saya izin ke muka saya dulu ya. Apa N8 ya? No, mungkin N8. Oh, saya baru ingat lagi. Ini kan project saya di kantor yang saya menggunakan akun cloud kantor, teman-teman. Nah, ini dia. Nah. Oke, udah dapat, teman-teman. Nah, ini nih. Jadi, teman-teman, setelah dapat tadi hasil meetingnya, summary-nya begitu ya di notebook LM ini. Lalu saya di cloud. Oke. Ini saya minta custom instruction-nya di sini nih, teman-teman. Oke, saya sudah mendapatkan job desk yang clear. Clear itu dari mana ya? Taunya dari hasil rekaman ini gitu ya, teman-teman. Yang clear yang perlu saya buat saat ini juga yaitu form registrasi dan kritik dan saran. Nah, saya berikan hasil catatannya ini, teman-teman. Hasil summary ini diberikan notebook LM ini, dan notebook LM ini berdasarkan hasil meeting ya, rekaman yang saya rekam tersebut. Nah, saya berikan dan tolong saya seperti minta dicek terlebih dahulu, lalu kalau udah paham berikan saya promptnya sesuai brief. Go, saya bilang. Oke, nah akhirnya si Cloud memberikan saya prompt. Nah ini. Nah inilah yang saya lempar saya copy gitu ya teman-teman. Ini kan berupa kata-kata ya ke Lovable ini di awal gitu ya. Nah ini cukup panjang itu teman-teman. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau saya walaupun memang Lovable ini adalah AI coding, dimana sebenarnya dari awal kita bisa brainstorm di sini, cuma menurut saya sayang banget nih kalau belum dapat clearnya web app atau aplikasi yang ingin kita buat, kayak gitu teman-teman. Nah setelah tadi brainstorm baru dilempar nih ke Lovable. Nah prompt sepanjang ini dikirim di Lovable, bang itu panjang banget, emang bisa banget teman. Justru ini lebih tertarget, si Lovable-nya lebih paham apa maunya kita. Memang di saat prompt pertama itu tidak
100% benar, tapi setidaknya kalau bagi saya karena udah brainstorm dulu dengan cloud ya dan cukup banyak juga source atau input yang saya berikan. Nah, kalau workflow atau AI itu kan hanya 3 ya prosesnya teman-teman. Input, processing, output. Nah, hal yang penting adalah di bagian input ya. Seberapa relate, seberapa tajam kita memberikan input. Nah, prosesnya yaitu kalau proses kan kita bisa menggunakan AI chat atau AI apa yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya kalau brainstorm ya udah di processingnya tentu saya saat ini ya teman-teman menggunakan AI-nya adalah cloud. Saya udah hampir 100% menggunakan cloud. Lalu untuk outputnya kita mau bikin outputnya seperti apa nih? Kalau web app ya udah berarti di Lovable atau di AI coding seperti Lovable ini. Yang lain juga ada Bolt, V0 dan yang lain. Gitu ya teman-teman. Setelah beberapa kali prompt dan ini tidak terlalu banyak sih ya teman-teman. Akhirnya jadilah form seperti ini teman-teman. Nah, poinnya adalah sebenarnya kan ini form yang bisa dibuat dengan Google Form sebenarnya. Tapi teman-teman, mengingat Cove ini adalah gym yang eksklusif, modern, nah mereka mau formnya itu terlihat lebih keren nih dan jadilah form seperti ini teman-teman. Ini tampilan desktopnya ya, lalu ini tampilan HP-nya dan ini sudah sangat cocok sesuai dengan kemauan klien. Kayak gitu teman-teman. Nah, klien gitu ya, tim dan klien juga menginginkan saat orang mengisi form ini datanya ke capture. Ya sama lah dengan Google Form kan kalau orang isi Google Form biasanya kan datanya tersusun atau tercapture, tersimpan gitu ya di Google Sheet kan ya. Nah, ini bukan Google Form. Gimana cara nyambunginnya, koneksiinnya ke Google Sheet? Caranya adalah baru kita di sini menggunakan workflow automation N8N. Ya udah saya tunjukin aja workflow-nya, tapi saya ganti dulu layarnya. Saya khawatir ada yang salah. Menunjukkannya ke teman-teman. Nah, ini. Nggak apa saya tunjukin ya, teman-teman kalau mau tiru monggo gitu ya, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang sulit dibuat juga. Jadi ini teman-teman workflow-nya. Nah, bagaimana cara saya menangkap datanya ke Google Sheet? Ini kelihatan ya, ada Google Sheet-nya. Saya tunjukkan dulu gimana hasilnya teman-teman. Tadi saya udah menghilangkan atau menghidden data yang kredensial ya seperti nama, email dan WA. Jadi harusnya tidak terlalu kelihatan lagi ya teman-teman. Tapi di sini saya tunjukkan teman-teman. Nah, ini bukti nyata bahwa setiap orang yang input data di sini, otomatis datanya akan masuk ke Google Sheet ini. Ya seperti pada umumnya Google Form lah, tapi ini bukan Google Form. Ini adalah web yang kita buat dengan coding. Karena kan ini sebenarnya coding ya. Gitu ya teman-teman. Oke, saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu gimana prakteknya. Benar-benar masuk nggak nih orang yang input datanya di form free trial ini, masuk nggak ke Google Sheet ini gitu ya. Kita contohin ya teman-teman. Mungkin biar kelihatan kali ya. Maybe kayak gini. Nah, samping-sampingan lah ya. Oke. Nah, nanti teman-teman perhatikan di kolom 17 harusnya ya. Nah, di sini saya valid digital aja, nomornya ini. Saya pakai email yang ini. Pekerjaan, nah berhubung tidak ada, pilih lainnya. Saya freelancer, sudah menikah, umur 34, nah tinggal Padang atau ini. Nah, tanggal kunjungan ini sesuai maunya klien juga nih teman-teman. Si orang yang ingin menggunakan free trial tersebut kalau bisa nih formnya bisa memilih jadwal atau tanggal saat mereka ingin datang ke gym tersebut. Biar apa nih? Biar tim di gym juga tahu berapa banyaknya orang yang datang di tanggal tersebut. Itu keperluannya teman-teman.
Anggaplah saya mau datang besok, berhubung ini hari Sabtu saya buat, saya pilih tanggal 26. Oke. Nah, dari mana mengetahui program ini? Saya dari Instagram. Kalau lainnya harusnya orang itu ketik kan ya. Nah, misal lainnya gitu ya. Anggaplah teman-teman di sini ada orang di sini yang dia tahu dari teman gitu ya. Kawan lama nih saya bikinnya. Terus apakah Anda ingin Anda pernah mengikuti gym? Kalau saya benar-benar belum pernah. Apakah Anda sebelumnya members? Tidak juga gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Saya klik daftar trial di sini. Harusnya ya kalau tidak terjadi error nih. Form ini atau Google Sheet ini menambah data yang saya input nih. Oke, saya submit. Perhatikan di sini. Nah, file digital, email, nomor tadi, dan semua yang diinput tadi. Dan juga si user mendapatkan semacam thank you page nih teman-teman. Dan juga teman-teman tadi kan ada si user mengisi email dan WA kan ya teman-teman. Nah, itu usernya mendapatkan email teman-teman. Jelas nggak ya? Nah, mendapatkan email dari email official KOF ini teman-teman. Karena kan ini form untuk mencoba free trial di KOF Sport ini teman-teman, atau KOF Gym ini. Kayak gitu teman-teman. Dan ini juga cukup lengkap nih. Data yang sebelumnya diinput juga kepanggil teman-teman. Dari mana ketahuannya ini? File digital, tanggal kunjungan, dipanggil datanya. Itu sangat memungkinkan kalau ternyata ya teman-teman dengan dengan website menggunakan codingan ini, itu sangat mungkin dibuat ya, memanggil data sebelum dan sesudah itu teman-teman. Kayak gitu prakteknya ya teman-teman. Wait, ini saya masukin lagi. Sorry. Saya ngomong ternyata nggak nampil di sana di OBS. Jadi teman-teman setelah disubmit tadi, ini data sebelumnya dipanggil ya, nama, tanggal kunjungan, dan kalau ada kebutuhan chat admin itu bisa klik ini dan langsung terhubung dengan WA admin KOF Gym ini. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tadi saya tunjukin nggak ya sheet-nya ya? Tunjukin kayaknya yang ini aman ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi saya sih mendengar ya dari obrolan tim. Ini yang tadinya 1-2 minggu di meetingin dengan meeting tim dan klien itu tidak selesai form ini, karena tim itu maunya, atau tim dan kliennya maunya formnya itu oke gitu ya, terlihat terlihat cukup modern gitu ya, karena kan sebenarnya untuk urusan form seperti tadi itu udah selesai dengan Google Form teman-teman, tapi tim atau klien mau ini kalau bisa agak modern nih ya, terlihat terkesan kita eksklusif nih. Jadi akhirnya jadilah si form ini teman-teman. Oke, kurang lebih segitu aja yang ingin saya share kali ini teman-teman. Semoga kalau buat teman-teman ini bermanfaat. Saya sih senang sekali ya kalau teman-teman bisa mengambil pelajaran atau insight dari yang saya berikan. Mungkin saya summary sedikit. Jadi teman-teman, ini mungkin teman-teman yang melakukan hal sama ya, yang mungkin setiap ingin mengerjakan project butuh meeting ke meeting selanjutnya gitu ya. Kalau saya, meetingnya saya rekam. Setelah saya rekam, saya lempar ke notebook LM. Itu sebagai salah satu sumber aja gitu ya. Lalu kalau ada sumber yang lain, mungkin berupa instruksi tertulis dari pimpinan atau tim yang lain, itu lempar aja, masukin aja di notebook LM ini, dan ya udah tinggal tanya di notebook LM ini apa yang perlu saya buat sesuai PIC. Atau contoh nih, saya ingin membuat website untuk KOF Gym ini. Berarti saya tinggalnya website seperti apa yang diinginkan oleh tim atau klien. Kayak gitu teman. Jadi notebook LM akan memberikan summary-nya teman-teman. Lalu hasil summary-nya saya biasanya brainstorm dulu dengan AI chat. AI chat itu seperti ChatGPT, Cloud, Gemini dan lainnya. Tapi saya lebih sering menggunakan Cloud untuk brainstorm ide gitu ya teman-teman. Apalagi di urusan perkodingan, saya lebih prefer menggunakan Cloud. Lalu setelah saya brainstorm dengan Cloud,
Di cloud baru saya minta prompt-nya untuk dilempar ke Lovable atau AI coding yang lainnya seperti Lovable, Bolt, V0 dan yang lain sebagainya. Jika udah, ya tinggal pemantapan di AI codingnya aja teman-teman. Dalam kasus ini kan saya menggunakan Lovable ya teman-teman. Menggunakan Lovable, tinggal follow up aja nih, follow up prompt untuk sampai benar-benar si web app-nya atau aplikasinya atau website-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, sudah? Ya sudah. Oh, saya belum tunjukkan workflow yang menghandle ini ya teman-teman. Jadi kenapa bisa masuk ke sini teman-teman? Jadi sebenarnya adalah kita menggunakan webhook ya, teknologi itu teknologi ya. Kita menggunakan webhook untuk mendapatkan data orang yang mengisi di sini teman-teman. Nah ini belum ya kayaknya. Nah inilah webhooknya teman-teman. Jadi webhook ini akan ke-trigger saat orang submit form di sini, gitu ya, teman-teman. Lalu, nah itu untuk triggernya teman-teman. Jadi si workflow ini menerima data dari yang orang input tadi. Jadi si Lovable ini websitenya kan front end-nya. Nah di belakangnya ada teknologi workflow automation yang dihandle atau back end-nya mungkinnya yang dihandle oleh si N8N ini. Nah, bagaimana caranya melanjutkan data yang diterima webhook ini? Nah, ini memang butuh pengetahuan juga mau dikemanain nih data yang diterima, gitu ya teman-teman. Data yang barusan saya kirim, nggak apa ya, itu tadi kan data saya ya. Berarti, nah ini dia. Saya tunjukkan teman-teman bagaimana webhooknya menerima data tadi. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini nih data tadi teman-teman. Lalu, oh di sini jangan. Di marketing ini ada API soalnya. Langsung ke sini aja. Ya langsung sini aja ya. Pokoknya intinya si marketing ini menginputkan data orang yang submit tadi ke database yang kita miliki untuk tujuan email marketing ke depannya. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya bisa bypass langsung nih dari webhook langsung ke sini. Tapi saya butuh masukin dulu database ke tools email marketing yang kita gunakan gitu teman-teman. Nah, sebenarnya gimana caranya data tadi keterima gitu? Ya udah sebenarnya tinggal langsung masukin ke Google Sheet aja nih. Ini teman-teman, nama menggunakan jadi kayak gini teman-teman. Nama ini menggunakan skema nama tarik ke sini, kayak gitu teman-teman. Nah, si klien juga mau setiap orang yang submit itu diberikan notifikasi. Kalau lewat email oke, akan lebih oke kalau via WA. Nah, saya berpikir, oh via WA, itu berarti butuh WA gateway dong. Nah, untuk WA gateway, saya sudah menggunakan Star Sender sebagai WA gateway teman-teman. Tapi unofficial ya. Sebentar, saya balas WA dulu. Nah, ini workflow-nya teman-teman. Oke, udah semuanya saya tunjukin ya teman-teman. Barangkali teman-teman kalau mau membuat custom web app seperti tadi, karena sebelum saya bikin video ini ada yang nanya teman-teman, lah itu pakai web Lovable, terus nangkep datanya pakai apa bang? Nah ada yang nanya tadi teman-teman. Nah saya membuat web app, bentar ya. Menggunakan Bolt teman-teman, karena ya ini form yang nggak terlalu penting-penting banget gitu ya. Jadi ini adalah orang yang ingin dapetin workflow saya yang membuat customer service AI. Nah buat dapetin filenya saya akan kirim di email. Nah tapi saya maunya yang mendapatkan itu hanya yang submit form nama dan emailnya di sini. Saya bikinlah nih teman-teman. Nah ada yang nanya, terus orang yang input ini datanya ketangkap atau ke caption nggak bang? Padahal kan biasanya saya membuat form seperti ini tuh form marketing teman-teman yang di-embedkan ke website kita. Biasanya sebelum ini adalah form atau landing page-nya Scarlett. Tapi ini saya bikinnya dengan AI coding. Kebetulan ini pakai Bolt, tapi tetap bisa submit atau mendapatkan datanya dengan apa? Dengan cara tadi, dengan cara webhook. Saat orang submit ini, kirimkan webhook ke workflow automation yang kita
sudah sediakan di N8N. Nah, jadi ada dua nih ya teman-teman, AI codingnya. Sebelumnya saya tunjukkan Lovable juga bisa. Yang ini saya membuatnya di bold. Nah, ini kan kelihatan ya di custom domainnya atau domain boldnya ya teman-teman. Jadi bisa nih AI coding untuk membuat front end-nya, UI-nya, sementara back end-nya untuk mengirim datanya gitu ya. Itu menggunakan workflow automation N8N. Nah, buat teman-teman yang mungkin suka gitu ya atau mau bikin custom custom domain, sorry. Ini biasanya kalau dua layar ini kesenangan ngomong di sini, saya lupa mengganti scene-nya di OBS, teman-teman. Jadi saya ulangi kembali sedikit. Ini adalah web app yang saya buat dengan bold, tapi tetap fungsinya mirip dengan persis seperti form CovGym tadi, di mana saat orang submit form ini, datanya ke capture dan orang tersebut mendapatkan email otomatis dari email pribadi kita, teman-teman, atau dari email yang kita udah setting di workflow ini. Jadi di sini ada dua AI gitu ya. AI coding untuk front end-nya, tampilan depannya begitu ya, kayak gini. Sementara N8N workflow automation-nya untuk menangkap datanya. Mau diterusin ke Google Sheet bisa, mau mengirimkan notifikasi otomatis juga bisa. Nah, itu sih back end-nya N8N. Itu aja teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik membuat custom app seperti ini, jadi sangat bisa ya teman-teman. Wah, kalau dulu sih saya juga mikir gimana cara bikinnya ya. Saya kepikiran mau bikin aplikasi kayak gini. Aplikasi itu maksudnya website ya, teman-teman. Tapi kan mirip-mirip aplikasi, cuma ya tampilannya browser atau website aja gitu ya teman-teman. Saya kepikiran bikin web app, custom app seperti ini, tapi saya nggak tahu nih cara bikinnya. Nah, itu kan sangat mungkin dengan codingan ya teman-teman ya. Contoh yang saya bikinin ini deh, saya lihatkan ke teman-teman. Yang saya bikin ini saya lihatkan ke teman-teman ya. Ini dia. Di mana saya bikin ya? Wah, lupa saya. Sebentar. Oh iya sini. Saya bikinnya di. Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman. Itu kan custom app itu kita butuh pengetahuan tentang codingan ya, teman-teman. Dulu ya sangat tidak bisa saya karena ya saya juga belum belajar coding, teman-teman. Tapi dengan adanya AI coding seperti sekarang, itu jadinya sangat memungkinkan. Nah, butuh fitur back end kayak tadi teman-teman, mengirimkan datanya ke Google Sheet, mengirimkan auto notifikasi, itu juga case sendiri itu. Nah, dengan adanya workflow automation seperti N8N, itu semuanya jadi, teman-teman. Lah, kok ini sih? Harusnya ini dong. Kenapa email? Ini ada yang error nih. Ya udah sih. Oh, enggak kok, tampilannya kok ini ya. Ya udah sih. Ada yang error. Oke. Ini next project saya, teman-teman, bikin email flow. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini ya. Udah cukup panjang juga, udah setengah jam. Mungkin teman-teman yang mau bikin custom app seperti yang saya ceritakan tadi ya, entah itu buat pekerjaan teman-teman sendiri atau membantu pekerjaan teman-teman tim di kantor, karena saya sekarang lebih banyak diminta teman-teman di kantor bikinin custom app lah, custom website maksudnya ya, custom dashboard lah, atau custom automation lah, karena ya dengan adanya atau skill otomasi seperti ini gitu ya teman-teman, coding dan workflow automation itu sangat mungkin dibuat teman-teman. Bang, skill kayak gini ya dengan tools kayak gini gunanya apa bang? Ya gunanya kita jadinya diandalkan di lingkungan. Nah, kasusnya kalau saya kan jadinya kantor meminta saya untuk membuat kan custom app yang mereka butuhkan. Nah, ini di sana mungkin ada bonus tersendiri lain sebagainya, itu hitung-hitungan ya, mungkin tektokan gaji dengan kantor lah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin freelance, itu bisa teman-teman tawarkan ke
apa ya, UMKM yang ada gitu loh. Dan tentu sebelum ke luar, tentu sangat bisa teman-teman gunakan untuk kebutuhan pribadi, entah itu memudahkan pekerjaannya atau memudahkan kehidupannya gitu ya teman-teman. Karena di luar ini saya juga bikin workflow yang bikin kayak kalender asisten, invoice agents, invoice summary agent gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aja. Kalau teman-teman ingin dibuatkan custom app sesuai dengan kebutuhannya, boleh banget hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini nantinya. Saya sematkan gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin belajar membuat custom app seperti ini, itu juga sangat bisa. Boleh hubungi atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah nyimak sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.